Ini lur ya, konten ini saya ambilkan dari Jawa Pos hari Selasa tanggal 6 Desember tahun 2022, halaman 4 ya. Ini jati diri ya. Langkah keras padamkan gangster. Nah, ini ada hubungannya dengan kemarin nih lur ya. Judulnya seperti inilah. Terus ini saya bacakan, nanti saya kasih tanggapan dan saya kasih solusi ya, jalan penyelesaiannya. Tidak ada cara lain selain menindak mereka dengan tegas dan keras. Langkah kepolisian meringkus para anggota geng di Surabaya sudah seharusnya dilakukan. Lanjutkan dengan patroli terus-menerus di tempat rawan, serta tangkap mereka yang mengganggu orang lain dan membawa senjata. Nah, karena mengerikan loh, gangster ya. Siapapun kan takut. Ya, umpama bawa senjata tajam kan menakutkan. Ya kalau tidak dibunuh, siapa yang mau dibunuh? Ya, kan, apapun tidak mau dibunuh, ya toh. Cacing aja dipidak itu kluget-kluget, ya toh. Apalagi manusia, kalau mau digacok kan tidak mau kan. Orang kan pengennya hidup kan gitu. Kalau memang dicabut ya Maha Kuasa ya kan pasrah kan gitu. Kalau dicabut orang kan berarti yang nyabut orang, jadi bunuh kan seperti itu. Ini saya teruskan dulu ya. Keresahan atas munculnya gangster di Surabaya sepekan belakangan ini memang tak boleh dipandang enteng. Apalagi geng sepeda motor ini tak hanya bergerombol liar, tapi juga sudah mengancam keamanan warga. Mereka digambarkan berkeliaran membawa senjata tajam, bahkan sudah merusak kafe tempat warga nongkrong, tawuran massal, serta mengeroyok. Geng-geng ini harus dihentikan sebelum makin besar. Jangan sampai membudaya seperti Klitik di Yogyakarta atau meluasnya geng-geng motor liar di beberapa daerah. Kepolisian sudah terlihat sigap untuk memadamkan fenomena remaja nakal jahat. Itu tindakan keras berupa penangkapan perlu dilanjutkan, patroli dan razia ke anak-anak muda liar yang bergerombol di malam hari perlu diintensifkan. Fenomena geng jalanan ini merupakan kambuhan dari jejak digital Jawa Poscom. Maraknya kejadian serupa pernah terjadi awal tahun 2000. Marak pula pada 2015. Semuanya terpicu oleh gerombolan bermotor. Mereka bergerombol menguasai ruas jalan, menggelar balap liar, membuat orang yang lewat gentar karena mereka kerap menerima ancaman atau kekerasan. Jadi siapapun yang mendekati diancam teror. Gangguan ini tak hanya mengintimidasi warga, bahkan hingga menyebabkan nyawa melayang. Pada dini hari juga Juni 2015, mobil Wahyu Aditya ditabrak motor salah satu pembalap liar tersebut. Namun malah disjoki itu yang disalahkan, hingga mobil Wahyu ini dikejar gerombolan pemotor sampai menabrak pohon. Wahyu pun wafat karena mobilnya menabrak pohon. Ya, tergesa-gesa dikejar. Jangan sampai fenomena kekambuhan kali ini kembali mengorbankan jiwa warga. Mereka harus ditangani dengan keras, mereka harus dikalahkan karena mereka sangat berbahaya, sebab mereka melakukan kekerasan atau penganiayaan secara acak dan nyaris tanpa motif. Seperti 7 anggota geng yang diringkus Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak 29 bulan 11. Remaja belasan tahun itu tangan dengan kelompok lain dan janjian lewat medsos untuk tawur di dekat pos pengamanan perumahan Pakuwon City Mulyorejo. Tidak tanpa ada motif khusus, seakan tawur akan mengeroyok itu hanya iseng. Tetapi senjata mereka digunakan sangat serius, yakni dengan mengendarai puluhan motor. Mereka membawa tongkat, stick golf yang pasti bikin kelenger kalau dipukulkan, serta pedang atau celurit besar, senjata pembunuh. Tentu saja efeknya tak hanya
terdampak pada 2 geng yang tawuran, tetapi menciptakan suasana mencekam dan teror pada warga. Keamanan masyarakat adalah harga yang tak boleh ditawar. Salus populi suprema leg. Kenyamanan rakyat adalah hukum tertinggi. Gangguan keamanan akan berdampak sangat buruk pada kelancaran aktivitas produktif masyarakat, terlebih di kota metropolis seperti Surabaya. Nah, ini lur ya, dengan adanya geng motor ya, otomatis membuat masyarakat itu gelisah ya, dengan adanya geng motor itu, karena pada membawa senjata tajam gitu, uraan lah, istilahnya itu uraan lah. Itu kalau ada yang seperti itu, ini tugas pemerintah ini ditugaskan oleh bagian kepolisian, ditugaskan untuk mengurusi ini. Jadi, lah sebetulnya gimana lur ya? Sebetulnya itu anak-anak remaja ini karena diciptakan oleh orang tuanya. Jadi orang tuanya tuh setiap hari itu kalau ngomong itu kan ngefek ke anak. Jadi, lah ini anak akan menimbulkan keberanian yang tinggi, berani hura-hura, berani merusak, berani yang, nah ini karena efek dari ucapan orang tua masing-masing. Ya. Jadi ini sebetulnya hukuman, jadi hukuman dari Yang Maha Kuasa lur. Yang Maha Kuasa itu tinggal ACC aja. Ini hukuman dari orang tua. Jadi orang tua ngomongnya A, otomatis anak menjadi A lah. Kenapa anak menjadi geng motor lah, berarti orang tuanya ucapannya apa itu. Ini hukuman dari orang tua, harusnya orang tuanya yang malu ya kalau anaknya seperti ini. Udah anaknya miskin aja orang tua harus malu, berarti kesalahan gagal caranya mendidik kan seperti itu. Lah mendidik itu mudah sekali, aku ridho, aku pasrah sumeleh, cuma itu aja mendidik anak. Setelah anak kecil dididik, itu setelah agak gede lepas, aku ridho, aku pasrah. Itu anak akan menjadi enak, menjadi nyaman, menjadi surgawi gitu loh. Jadi surga itu nggak usah di sana-sana nunggu besok-besok akhirat. Di sini aja sudah ada, di pidana sini sudah ada, nggak usah besok-besok. Ngapain nunggu besok-besok? Pidana di sini sudah, orang pada merasakan pidana, tidak usah nunggu lama-lama ya. Nah, itu kalau orang jeli tahu, nah, itu tahu. Nanti mengerti ya. Karena ini dikasih pelajaran, tak kasih pelajaran seperti ini, enggak menerapkan ya, memang orangnya ini matanya menutup, telinganya tertutup, hatinya menolak ya, itu pembangkang berarti. Nah, itu jadi orang itu pembangkang tuh, anak-anaknya jadi kesulitan. Makanya zaman sekarang zamannya jadi runyam, jadi serba sulit. Jadi karena didikan orang tua masing-masing. Jadi jangan menyalahkan guru. Guru itu tidak ngefek kalau mendidik. Jadi guru itu hanya stempel, jadi hanya stempel untuk ijazah ini. Jadi biar bisa hafal, dan materi, pemberian materi aja. Karena yang cerdas, yang kun fayakun cerdas itu dari orang tua. Orang tua mengatakan kamu bodoh, kamu pinter. Jadi gitu. Orang tua mengatakan A, anaknya menjadi A. Orang tua, kamu tidak usah pulang, anaknya tidak pulang. Jadi seperti itu. Ya, lihat aja di konten saya itu kan ada ya teori-teorinya. Itu teori teori Pujanto 3, 4. Nah, yang jelek 5, 6. Nah itu yang jelek 5, 6. 3, 4 aja sudah ada. Yang bagus tetap 1, 2. Aku ridho, aku pasrah. Jadi orang tua kalau pasrah itu anaknya menjadi enak. Jadi seperti itu. Jadi cara mendidik anak itu tidak sulit ya. Bagi saya itu tidak sulit karena saya sudah tahu mana yang diminta oleh Yang Maha Kuasa, saya tahu. Jadi seperti itu. Saya nggak bisa ngomong sama Yang Maha Kuasa, tapi saya tahu yang diminta, seperti ini saya tahu. Makanya saya bisa bikin teori ini itu karena ya itu, karena kalau nggak percaya diterapkan, nanti langsung hasilnya langsung, jadi nggak usah nunggu lama.
begitu diucap langsung efek ya, teori itu. Jadi teori saya itu seperti itu. Ini teori kasih ya. Teori kasih. Dan siapa yang menerapkan teorinya akan mendapatkan kasih. Jadi si anak mendapatkan kasih sama siapapun. Nah, kalau tidak menerapkan ini otomatis itu jadi geng-geng motor itu, saling gelut, saling adu kekuatan, adu biar menang kan gitu. Jadi sebetulnya itu tidak perlu teori kasih yang diterapkan. Yang Maha Kuasa mintanya teori kasih. Baik. Kalau sudah menerapkan teori kasih ya sudah. Nah, gini lur ya.